Jika kalian mengira apa yang terjadi malam itu hanyalah sebuah kebetulan, maka bersiaplah, karena video ini akan membuka mata kalian. Dalam misi gilanya untuk menorehkan sejarah, menjadi juara Super League 3 musim berturut-turut, Persib Bandung kini harus menapaki jalan terjal yang penuh rasa sakit dan air mata. Hodak pernah mengatakan, di musim ini, liga dan sponsor pasti ingin ada juara baru. Tidak ada yang ingin kami juara lagi kecuali supporter. Dan benar saja, di saat yang sama, performa Borneo FC makin menggila. Di musim ini jangankan kalah, menahan imbang mereka saja belum ada satu tim pun yang mampu. Di sisi lain, sang rival abadi Persija Jakarta kian menunjukkan hasil tak kalah garangnya. Macan Kemayoran secara perlahan berhasil menduduki posisi 2 klasemen sementara. Dan di saat yang sama, arah mata angin serta prediksi juara pun kian meninggalkan Persib Bandung. Ya, Persib tak lagi difavoritkan menjadi juara Super League di musim ini. Sialnya, pasukan biru itu seperti mengharamkan menyerah begitu saja. Walaupun perjuangan mereka justru memasuki babak yang paling berat. Di hadapan anak asuh Boyan Hodak, berdiri sosok lawan yang bukan sembarang lawan. Tim paling menyebalkan di Liga 1 yang selama ini sering menggagalkan mimpi indah Persib. Bahkan yang paling mengerikan, Persib itu tak pernah menang di kandang tim ini sejak 2016 silam. Ya, mereka adalah Bali United. Sebuah tim yang dikenal dengan strategi unik, sebuah tim yang telah dilabeli lihai memainkan siasatnya. Sebuah strategi yang seperti menjadikan lapangan hijau adalah kasur tidur mereka. Maka pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati bagi Maung Bandung. Karena di ujung sana, di Pulau Kalimantan itu, Borneo FC telah mengirimkan sebuah pesan perang, yang mana mereka berhasil unstoppable dan dianggap menjadi kandidat terkuat juara di musim ini. Bayangkan, baru menjalani 8 pertandingan, di saat banyak tim lain sudah menjalani 10 kali pertandingan, Borneo sungguh kokoh di puncak klasemen. Bahkan kini jarak mereka dengan Persib sudah selisih 5 poin dengan masih menyisakan 1 pertandingan lebih banyak. Ya, 5 poin. Borneo FC seolah berteriak, kami tak main-main, kami merampas, dan kami siap merebut segalanya. Dan kini giliran Persib Bandung membalas pesan itu dengan nyali, amarah, dan dengan semangat yang menyala. Maka sebelum menghadapi Borneo, Bali United adalah ujian berat. Karena ini bukan hanya sebuah laga, tapi juga sebagai pertandingan yang akan menulis takdir Persib Bandung di musim ini. Karena jangankan kalah, imbang saja melawan Bali, rasanya impian untuk mempertahankan mahkota juara itu akan terasa semakin sulit. Dengan satu harapan yang sama, Persib harus menang melawan Bali, dan jika tidak, Borneo FC akan semakin jauh meninggalkan kita. Namun seperti yang telah kita peringatkan sebelumnya, Bali bukanlah tim biasa. Mereka bukan lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan semangat. Mereka adalah tim dengan DNA kompetitor, tim yang selalu menjadi mimpi buruk dalam perjalanan Persib menuju tahta juara. Kita semua tahu bagaimana ganasnya Persija dan Persita di awal musim ini. Persita bahkan sempat mempermalukan Persib dengan skor 2-1. Tapi ironisnya, Persija dan Persita yang kuat itu pun tak mampu menaklukkan Bali. Maka tak heran laga malam itu jadi medan penuh ketegangan. Dada-dada berdebar, hati para bobotoh diliputi kecemasan. Karena mereka tahu hasil pertandingan malam itu bisa jadi penentu. Apakah mimpi akan tetap hidup atau akan redup di telan gelap. Dan benar saja Bali bermain seperti biasanya. Mereka tak hanya bertarung, mereka membawa aura. Sebuah getaran dingin yang terasa sejak mereka melangkah masuk ke atas lapangan. Aura dari tim yang tak mudah dikalahkan. Tim yang terbiasa jadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Persib tak berdaya. Persib yang bahkan menggila di ACL itu saja, yang mencetak gol ke gawang lawan seperti rutinitas biasa. Namun melawan Bali, mereka seperti menemui sebuah tembok yang sukar ditembus. Terlebih lagi dukungan dan cywar dari supporter Bali sungguh mengerikan. Dan pertandingan pun berubah menjadi semakin sulit bagi Persib. Pertandingan itu keras, panas, dan penuh tekanan. Persib memang telah berjuang, namun untuk sekedar mengkreat peluang terasa seperti menabrak dinding baja. Ketika waktu terus berjalan dan skor tak kunjung berubah, panik mulai menyusup, khawatir mulai mengendap, dan rasa takut mulai merayap ke setiap sisi lapangan. Beberapa pemain terpancing emosi,
Bahkan Tom Hai, bajunya sampai robek, namun anehnya, Tom pula yang dapat kartu kuning. Ofisial tim gelisah di pinggir lapangan, dan satu pertanyaan mulai menggema di benak para bobotoh. Sebegitu beratkah mempertahankan mahkota itu? Namun di menit ke-65 muncul secercah cahaya. Boyan Hodak menyusun siasat. Pelatih botak itu menarik Sadil Ramdhani keluar dan memasukkan seorang bocah bernama Beckham Putra. Tak cukup sampai di situ, pelatih asal Kroasia itu seperti melihat sebuah celah. Bahwa di situasi semacam ini, rasanya Andrew Yung lebih cocok. Dan Hodak pun menarik Ramon dan memasukkan seorang Andrew Yung. Maka di menit ke-84, kebanyakan orang berpikir ini hanyalah kebetulan. Namun sungguh ini seperti Hodak benar-benar merancang skenario gila. Maka coba perhatikanlah ini. Dengan keberanian yang tak masuk akal, Beckham menggiring bola dari pinggir lapangan dan berhasil melewati pemain Bali. Dia melihat celah dan tanpa ragu melepaskan umpan sempurna ke rekan setimnya. Dan gol itu pun tercipta. Sebuah akselerasi dari Beckham yang tak hanya indah, tapi juga brutal. Saking krusialnya gol itu bagi Persib, pemain di bench pun sampai ikut berselebrasi. Namun coba kalian perhatikan sekali lagi, itu bukan hanya gol. Itu adalah sebuah sinyal bahwa ini adalah rancangan yang sudah dihitung dengan sangat matang oleh Boyan Hodak. Coba kalian bayangkan bagaimana ceritanya. Hodak memasukkan Beckham, kemudian memasukkan lagi Andrew Yung. Dan tak sampai 10 menit, dua pemain yang baru ia masukkan itu justru menjadi aktor utama terjadinya gol. Beckham memberikan assist, Andrew menerima umpan dan melesatkan gol. Ini bukan kebetulan. Sudah terlalu sering kita menyaksikan pria botak itu begitu lihai melihat situasi, kemudian memasukkan pemain yang benar-benar mampu merubah skor pertandingan. Ya, tak hanya sekali, tapi berkali-kali. Gol dari Andrew Yung ini seperti menjadi gol musibah bagi Bali United. Gol yang menghancurkan statistik gila mereka. Statistik yang mencatatkan bahwa Maung Bandung tak pernah sekalipun menang di tanah Bali dalam kurun waktu 9 tahun lamanya. Tapi bagi Persib dan bobotoh, itu adalah gol pembebasan. Gol harapan. Dan mungkin saja gol yang membuka jalan bahwa tahta menuju juara masih Persib perjuangkan. Bali seolah tersentak oleh kenyataan pahit malam itu. Tim yang dulu dengan mudah mereka kendalikan, tim yang dulu mereka tumbangkan dengan strategi usang seperti guling-guling manja saat unggul, kini tak lagi sama. Dulu ketika mereka memimpin, mereka hanya perlu mengulur waktu, berguling di tanah dan menghentikan tempo. Dan Persib saat itu hanya bisa gigit jari, frustasi dan tak mampu berkembang. Kita semua masih ingat, Ciro Alves saja pernah menangis, saking kesalnya dengan permainan Bali seperti itu. Tapi malam itu segalanya berbeda. Tim yang dulu mereka remehkan kini menjelma menjadi monster. Persib Bandung telah berevolusi menjadi kekuatan tak masuk akal. Sebuah tim yang tetap membara hingga detik terakhir. Adakah pemain Persib yang guling-guling di saat unggul? Ya, permainan dengan model semacam itu seperti haram bagi Hodak untuk dilakukan. Dan Bali pun mulai menyadari, strategi lama mereka kini seperti debu di hadapan angin. Mereka tak lagi berhadapan dengan tim yang sama. Mereka kini melawan Persib era Boyan Hodak. Sebuah tim yang nyaris tak bisa dijinakkan. Gol sundulan maut itu bukan hanya merubah skor, melainkan menjadi gol bagi Persib untuk mengamankan kemenangan. Dan lebih dari itu, mereka berhasil memperpendek jarak dengan Persija dan Borneo FC. Sebuah pernyataan keras bahwa Persib bukan tim biasa. Serta apa yang terjadi malam itu adalah bukti nyata bahwa tim ini bukan hanya sekadar klub sepak bola. Persib seperti anugerah yang sedang hidup bagi masyarakat Jawa Barat. Lihat saja momen ketika Andrew Yung berlari ke pinggir lapangan untuk merayakan gol. Kang Tato, Kang Striker yang gagal kata orang-orang. Ya, namanya Ramon Tange. Ia tak gengsi, ia tak iri. Ia pun ikut berlari dan berselebrasi untuk gol itu. Walaupun sampai detik ini belum ada satu gol pun yang ia sumbangkan untuk Persib Bandung. Dan kalian ingat minggu lalu, di saat Sadil Ramdhani ngamuk-ngamuk karena diganti, banyak pemberitaan negatif saat itu yang seolah-olah ada keretakan internal. Namun yang terjadi saat itu semuanya baik-baik saja. Ya, berita yang besar di media seolah-olah bencana bagi Persib dan bagi Hodak sungguh mudah diselesaikan. Persib Bandung di era Boyan Hodak ini bagaikan kapal besar. Gerakannya memang tak cepat, tapi stabil, kuat dan tak tergoyahkan. Berapa banyak ujian yang datang, tak terhitung.
Persib terlalu sering mendapatkan pengadil yang tak adil. Dan dari penyelenggara pun mereka selalu terkena denda-denda yang tak masuk akal. Dan yang paling menyedihkan yaitu dari sisi internal, yang mana di musim ini Persib sungguh mengalami sesuatu yang menyedihkan, yaitu pemain lama yang berbondong-bondong pergi meninggalkan Persib Bandung. Tapi justru dari kekurangan itulah kekuatan lahir. Persib tak pernah berhenti melangkah, yang mampu menghentikan rekor tak terkalahkan sang Raja Kalimantan Borneo FC. Karena Persija yang katanya kuat pun selesai juga dengan tim Borneo. Maka sungguh Hodaklah satu-satunya pelatih yang bisa meredam dan menjinakkan keperkasaan Borneo FC di musim ini. Dan kalian tahu bagaimana tim ini bisa begitu kuat, bisa begitu solid bahkan saat beberapa pemainnya diterpa masalah hingga gangguan psikologi. Kita tentu masih ingat bagaimana hancurnya mental seorang Tom Hai di saat timnas gagal ke Piala Dunia. Siapa yang menyembuhkan pemain ini dari rasa sakit itu? Persib Bandung. Bahkan sekarang Tom mulai bisa tertawa kembali. Coba perhatikan saat ia bercanda dengan fans dan juga admin dari Bandung Football. If win, iPhone. Yeah, let's see. Me too. Yeah, Me too. Bahkan saking tergila-gilanya dengan Persib dan jatuh cinta dengan para bobotoh, Tom dikabarkan sudah mulai membangun rumah pribadinya di kota Bandung. Kemudian Eliano pun sama. Akhir-akhir ini kita tahu Eliano diterpa isu tak nyaman di timnas Indonesia, dan di Persib pula ia yang awalnya pendiam kini sungguh bisa bercanda. Nice phone. One. Huh? Yes, of course. Wait, same. Maka carilah kalau ada tim seperti ini. Kalaupun ada, itu sangat jarang. Dan Persib adalah salah satunya. Karena Persib bukan hanya klub, Persib adalah warisan. Sebuah pusaka yang diturunkan dari ayah ke anak, dari anak ke cucu, dan akan terus hidup hingga generasi yang tak dikenal. Itulah mengapa banyak bobotoh datang ke stadion sambil menggandeng tangan anaknya. Bukan hanya untuk menonton bola, tapi untuk mengenalkan cinta. Dan berkata, "Nak, inilah cinta dari kakekmu, dari ayahmu, dan kini menjadi milikmu." Ketika Persib bermain, bukan hanya GBLA yang mengguncang. Di luar stadion, di warung kopi, di warteg-warteg, di emperan jalan, semuanya bersatu. Semua menjadi satu suara, satu hati, dan satu layar. Mereka tak hanya menonton, tapi ikut bertarung. Inilah tim yang tak bisa dijelaskan dengan data dan statistik. Inilah Persib Bandung. Ia lebih dari sekadar klub. Ia lebih dari sekadar piala. Karena tim ini adalah identitas. Tim ini adalah warisan, juga menjadi cinta yang tak bisa dibeli. Maka ingatlah malam itu, malam yang bukan hanya sekadar malam ketika Persib menang, bukan hanya tentang 3 poin yang diamankan, tapi malam di mana sebuah keluarga menunjukkan taringnya. Malam ketika cinta, air mata, dan perjuangan menyatu menjadi satu nama Persib Bandung. Bukan tentang klub mana yang paling kaya, bukan tentang siapa yang punya pemain bintang, tapi tentang siapa yang punya hati paling kuat. Dan hati itu kini berwarna biru. Tim ini memang tak sempurna, terkadang pincang, tertekan, juga diserang dari segala arah. Tapi justru di tengah badai itulah, mereka berdiri paling tegak. Karena tim ini dibangun bukan hanya dengan uang, tapi dengan air mata, doa, dan cinta. Jadi kepada seluruh lawan, bersiaplah. Karena kapal besar ini tak akan berhenti. Sampai peluit terakhir, sampai mahkota kembali ke Bandung. Semua dunia tahu, Persib bukan hanya sebuah tim, tapi sebuah keluarga yang berjuang bersama demi sebuah kebanggaan.